Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review tentang truk Mitsubishi Fuso Cold Diesel yang tipe Canter 125 PSL atau biasa dikenal dengan istilah truk Canter long chassis. Hal ini disebabkan karena truk ini memang memiliki chassis yang sangat panjang. Nah, seperti apa spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Mitsubishi Fuso truk Canter. Inilah Mitsubishi Fuso truk Canter yang akan kita ulas. Truk ini memiliki nama asli FE74L, tetapi di lapangan biasa dikenal dengan istilah long chassis. Kita lihat secara lebih dekat. Dari bagian depan sudah dilengkapi dengan dua buah wiper. Kemudian ini adalah untuk spionnya. Salah satu yang menjadi ciri khas dari truk Canter ini, untuk bodinya memiliki warna kuning. Di bagian kiri depan terdapat emblem bertuliskan Cold Diesel. Lalu ada emblem tulisan Fuso pada bagian tengah, serta kode 125 PSL pada bagian kiri depan. Kode inilah yang membedakan antara truk Canter long chassis dengan truk Canter yang umum. Di bagian depan terdapat emblem Mitsubishi serta grill berwarna hitam dengan aksen warna krom. Untuk lampu utama dan lampu sen sama-sama menggunakan lampu jenis bohlam. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat bumper bagian depan yang berwarna kuning, dan di ujungnya terdapat dua buah lampu fog lamp yang berfungsi untuk menghilangkan kabut. Untuk ground clearance-nya sendiri cukup tinggi, sekitar 210 mm. Nah, di sini untuk lampu fog lamp-nya berwarna kuning, karena warna kuning ini memang paling ideal untuk menabrak kabut. Dari bagian depan, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping truk Canter long chassis. Supaya lebih jelas, kita akan mulai melihat secara lebih dekat dari bagian interior. Untuk handle pintunya berwarna krom, serta sudah dilengkapi dengan slot kunci. Sekarang kita buka pintu truk terlebih dahulu. Nah, dan inilah tampilan bagian door trim untuk sisi pintu depan pada truk Canter long chassis. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan dengan truk Canter lainnya. Untuk bagian door trimnya ini full berwarna abu-abu. Di bagian ujung bawah terdapat speaker utama. Kemudian untuk power window-nya menggunakan model manual, serta untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna hitam. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian dashboard. Ini adalah tampilan dashboard truk Canter long chassis. Interiornya didominasi oleh warna abu-abu. Kita coba masuk ke dalam. Di sini untuk floor clearance-nya ini sangat tinggi sekali. Di bagian depan untuk meter cluster, di sini terdapat speedometer, tachometer, serta indikator suhu dan bahan bakar. Pada bagian tengah setir terdapat klakson serta emblem Mitsubishi. Di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu, baik lampu utama, lampu senja ataupun lampu sen. Untuk slot kuncinya terletak di sisi setir. Di bagian bawah terdapat tuas untuk pembuka, serta di ujung bawah di sini terdapat dua buah pedal, ada pedal gas dan pedal rem. Sedangkan untuk pedal koplingnya terletak di sebelah kiri setir. Nah, untuk pedal koplingnya terletak di sebelah sini. Dari bagian pedal kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk posisi setirnya ini bisa diatur. Cara pengaturannya tinggal tarik tuas ini ke atas. Maka untuk posisi setir bisa diatur. Yang pertama ada pengaturan secara tilt steering atau naik turun setir. Sedangkan yang kedua adalah pengaturan model telescopic steering atau maju mundur setir. Ini sangat bermanfaat untuk membuat pengemudi merasa nyaman saat berkendara. Untuk menguji posisi setir, tinggal kita dorong tuas ini ke bawah. Sebagai info, di sini untuk koplingnya menggunakan jenis kopling plat kering tunggal model C4W300. Kembali ke bagian atas, untuk head unitnya menggunakan head unit single din merek JVC. Lalu untuk tuas transmisi menggunakan tuas transmisi manual dengan 5 percepatan serta 1 tuas mundur. Di bagian depannya terdapat satu buah laci penyimpanan yang terbuka. Di tengahnya terdapat tombol hazard serta terdapat power outlet yang sudah dilengkapi dengan pemantik api atau lighter. Lanjut lagi ke bagian sisi samping. Pada bagian atas ini sudah dilengkapi dengan sirkulasi udara. Di bawahnya lagi untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan yang terbuka. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minuman. Dan di sampingnya lagi terdapat satu buah glove box dengan laci penyimpanan tertutup. Biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis. Dan di bawahnya terdapat fuse box atau kotak skring. Kita tutup kembali untuk fuse box-nya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Tidak ketinggalan untuk bagian tengah ini juga terdapat satu buah handrem yang mechanical
Dan untuk joknya sendiri di sini berwarna abu-abu. Untuk cover yang digunakan memiliki cover model tahan air, dan di bagian tengah juga terdapat sabuk pengaman tambahan. Kita lanjut lagi untuk sisi samping. Di bagian atas terdapat assist grip yang model fix. Lalu di belakang terdapat tempat untuk gantungan pakaian. Untuk sisi samping juga sudah dilengkapi dengan hand grip. Ini sebagai bantuan untuk naik ke dalam truk. Lalu di sini ada spion tengah yang standar. Di atasnya ada lampu kabin. Di sini untuk lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Serta untuk sisi driver juga sudah dilengkapi dengan sun visor yang dilengkapi dengan card holder. Kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian dalam truk Canter tipe long chassis ini. Sekarang kita kembali ke bagian luar. Nah, untuk menuju ke sini sudah dilengkapi dengan footstep kecil yang terletak pada bagian ujung. Untuk toolkit seperti peralatan dan kunci-kunci biasanya terletak di belakang jok. Ada tongkat untuk alat bantu dongkrak. Kemudian, untuk kuncinya terletak di bawah kursi. Untuk posisi pengemudi sendiri bisa diatur secara reclining atau sandaran. Kemudian bisa diatur juga secara sliding atau maju mundur. Dari bagian interior, sekarang kita lanjutkan untuk review bagian eksterior. Untuk bagian samping ini, pertama kita lihat di bagian bannya. Di sini velgnya menggunakan model 6 baut. Untuk ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk profil bannya sendiri berukuran 7.50, 16, 14 PR. Ban jenis ini sangat mudah dijumpai di pasaran, sehingga memudahkan kita jika terjadi kerusakan. Untuk bagian sisi depan ini, suspensinya menggunakan suspensi jenis daun. Lanjut ke bagian belakang, di sini untuk tabung radiatornya terletak di luar, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengecekan. Di belakangnya terdapat cerobong untuk saringan udara. Untuk filternya terletak di bagian tabung bawah sini. Sebaiknya untuk filter saringan udara dibersihkan setiap 5.000 km sekali. Tetapi untuk penggantian filternya cukup pada 40.000 km sekali. Di belakangnya terdapat satu buah tabung lagi, yaitu water separator. Ini berfungsi untuk memisahkan antara solar dengan endapan air, karena keduanya memiliki perbedaan massa jenis. Untuk tangki solarnya sendiri memiliki kapasitas hingga 100 liter. Masih lanjut ke bagian belakang. Di sini untuk ban belakang berjumlah 4 buah dengan 2 buah di setiap masing-masing sisi. Untuk profil yang digunakan memiliki profil yang sama dengan bagian depan, yaitu 7.50 16 14 PR dengan merek Bridgestone. Untuk velgnya sendiri berukuran 16x6 dengan total baut berjumlah 6 buah. Untuk bagian belakang juga menggunakan per jenis daun. Salah satu yang menjadi keunggulan dari truk long chassis ini adalah untuk bagian chassisnya sudah dilengkapi dengan penguat pada bagian dalam rangka. Secara keseluruhan, truk ini memiliki panjang 7,42 meter. Untuk mesin yang diusung di sini menggunakan mesin berkode 4D34 2AT8. Mesin ini memiliki kapasitas 4000 cc dengan dilengkapi teknologi turbocharge dan intercooler. Supaya lebih jelas, nanti kita angkat bagian kabinnya sehingga ruang mesin dapat terlihat jelas. Untuk lebarnya sendiri, truk ini memiliki lebar 1,97 meter dengan wheelbase sepanjang 4,2 meter. Nah, di sini untuk aki yang digunakan menggunakan dua aki berukuran 24 volt. Untuk aki yang digunakan menggunakan aki merek GS. Di sini untuk per daunnya terlihat pada bagian depan menggunakan per daun dengan kode plus. Sekarang kita akan coba angkat bagian kabinnya untuk melihat bagian mesin. Untuk mengangkat bagian kabin, ada beberapa tuas yang perlu kita angkat. Ada tuas besar, kemudian ada pengait kecil, serta pengait berwarna silver ini. Untuk pengait berwarna silver, serta tuas besarnya harus diangkat secara bersamaan. Ini berfungsi untuk melepaskan pengait utama, tetapi untuk bagian kabin ini belum bisa langsung diangkat. Kita harus mengangkat pengait kecil. Nah, ketika pengait kecil ini diangkat, maka untuk kabin langsung bisa terangkat. Untuk proses pengangkatannya pun sangat mudah, tidak terlalu berat. Ini membuat proses perbaikan mesin menjadi lebih mudah. Untuk mesin truk Canter long chassis ini mampu menghasilkan daya maksimum hingga 125 PS di RPM 2900, serta untuk torsinya sendiri mampu menghasilkan torsi maksimum di angka 33 kg/meter pada RPM 1600. Untuk kecepatan maksimum yang dihasilkan dapat mencapai 120 km/jam. Jika melewati tanjakan, truk ini mampu memiliki daya tanjak hingga 32%. Salah satu yang menjadi keunggulan dari mesin truk Canter ini adalah biaya perawatannya yang cenderung relatif lebih murah, serta dapat dilakukan di berbagai daerah. Dan tidak ketinggalan, untuk purna jualnya juga tetap stabil. Secara basic, untuk truk Canter long chassis ini memiliki basic yang sama dengan truk Canter jenis Super Speed.
Hanya saja untuk sasisnya lebih panjang, demikian juga dengan propellernya menjadi lebih panjang dan besar. Tetapi untuk rasio gardanya tetap sama. Truk canter long sasis ini memiliki rasio akhir di angka 5,571. Truk ini sangat cocok dimiliki bagi Anda yang memiliki usaha jasa ekspedisi, karena mampu memiliki daya angkut yang lebih banyak, sehingga membuat proses pengiriman menjadi lebih efisien. Jadi bagaimana? Tertarik untuk memiliki truk canter long sasis ini juga? Silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Ini merupakan unit terbaru yang baru diproduksi pada bulan Agustus tahun 2020. Demikian video mengenai review truk Mitsubishi Fuso Cold Diesel jenis canter long sasis atau istilahnya FE74L. Semoga video ini nantinya dapat bermanfaat dan memberikan gambaran terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli truk canter long sasis. Untuk informasi seputar harga dan program kreditnya nanti akan kami buatkan di video terbaru. Untuk info seputar stok dan promo lainnya, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli truk canter long sasis semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.